Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di video ini. To the point saja, saya adalah seorang yang overthinking. Memikirkan sesuatu sering cara berlebihan. Mencemaskan sesuatu juga kadang-kadang over. Jadi yang akan kita diskusikan kali ini adalah mengenai overthinking. Kita mulai dari apa itu overthinking. Karena overthinking ini berasal dari bahasa Inggris, over artinya berlebih dan thinking artinya berpikir. Secara normatif, kita bisa mengartikan bahwa overthinking adalah berpikir secara berlebihan, memikirkan sesuatu yang sebenarnya nggak terjadi, atau mengkhawatirkan sesuatu yang sebenarnya nggak ada atau belum ada. Dan biasanya nih teman-teman, overthinking adalah asumsi kita sebagai respon dari apa yang terjadi di sekitar kita. Contohnya, eh, ada seseorang yang bilang nih, Min, kamu sekarang gendutan ya? Terus respon saya, duh, apa karena berat badan aku naik nih? Teman-teman jadi nggak mau berteman lagi sama aku. Nah, itu contoh dalam skala kecil. Kalau dalam skala besar, bisa-bisa kita mengkaitkan orang di sekitar kita atau masa depan kita dengan asumsi kecemasan dan ketakutan itu yang sebenarnya mungkin belum terjadi. Asumsi ini yang sebenarnya adalah respon dari apa yang terjadi di sekitar kita. Nah teman-teman, semakin kesini saya semakin belajar bahwa seorang itu tidak dinilai dari apa yang terjadi di sekitarnya, apalagi kalau itu di luar dari kontrolnya. Namun kualitas kita justru dilihat dari pilihan sikap kita atas apa yang terjadi di sekitar kita. Saya juga semakin yakin, saya semakin sadar bahwa semakin dewasa seseorang, maka dia semakin bisa mengontrol responnya atas apapun yang terjadi di sekitarnya. Mau itu bentuk pikiran orang, perkataan orang, sikap orang pada dirinya. Terus ada 5 ciri orang yang sedang overthinking. Yang pertama adalah kualitas hidup kita mulai terganggu. Misalnya kita nih tidur dan mengistirahatkan diri lebih dari 8 jam. Namun waktu bangun kita tetap saja merasa capek. Terus yang kedua adalah kita sulit menyelesaikan masalah yang ada. Logikanya gini teman-teman. Gimana masalah mau selesai kalau fokus kita bukan pada solusi, namun pada masalah yang terus berputar. Yang ketiga, kita mulai nggak fokus. Terus yang keempat, kita takut untuk mengambil keputusan karena terlalu banyak hal yang kita khawatirkan. Terlalu banyak hal yang kita cemaskan dan semua asumsi kita adalah respon yang berlebihan. Alhasil kita jadi menunda-nunda keputusan. Dan yang kelima, kita nggak pede. Kita nggak percaya diri, kita nggak percaya dengan diri kita sendiri, dengan kemampuan kita, bahkan atas keputusan kita sendiri. Dan kalau saya boleh jujur, semua itu sudah saya lewati. Untuk itu jangan khawatir, teman-teman nggak sendiri. Kalau teman-teman sedang melewati masa-masa ini, saya ucapkan selamat. Selamat karena teman-teman berada di growing phase atau fase sedang bertumbuh. Karena hanya mereka yang mulai belajar dewasa, yang mulai memikirkan dampak dari apa yang mereka ucapkan, sisi positifnya, sisi negatifnya, serta konsekuensi dari pilihan sikapnya. Hanya mereka yang mulai belajar dewasa, yang berpikir bukan hanya tentang dirinya, tapi juga orang lain. Dan hanya mereka yang benar-benar dewasa, yang pada akhirnya mau menerima dan fokus pada penyelesaian serta yang dilakukan. Setidaknya ada alasan kenapa kita sering overthinking. Alasan pertama adalah kita terlalu memikirkan apa perkataan orang lain. Persepsi publik yang akan tercipta sebagai konsekuensi dari pilihan sikap, kita mungkin perlu untuk kita pikirkan, perlu juga untuk kita pertimbangkan. Namun setelah kita putuskan dan kita lakukan, maka kita harus mulai memilah respon mana yang positif dan mana yang negatif. Yang positif adalah apa yang harus membuat kita bertumbuh. Kita bertumbuh dengan dua hal, yaitu kritik yang membangun dan apresiasi. Nah, keduanya harus seimbang karena kritik dan apresiasi ini dibutuhkan untuk memperbaiki apa yang salah dan melanjutkan apa yang benar. Dan yang negatif adalah kritik dan apresiasi yang gak nyambung dengan apa yang sedang kita lakukan. Contoh, teman-teman ada yang membangun bisnis, terus ada yang bilang, ngapain sih bangun bisnis? Nikmatin dulu masa muda lu bro. Terus, lu dari keluarga kayak gimana? Modalnya besar apa enggak? Kok berani banget kuliah sambil bangun bisnis? Intinya kalau udah masuk dalam kesalahan berpikir, maka udah senyumin aja, gak perlu dipikirin, tutup, kita move on. Terus yang kedua, itu adalah terlalu menjaga perasaan orang lain.
Setiap mau mengambil keputusan, kita berpikir, nanti gimana ya perasaan si B? Kalau kita mengambil keputusan yang ini, nanti si X dan si Y bakal terima apa enggak ya? Alhasil, kita nggak berbuat semestinya. Namun kita berbuat sesuai dengan keinginan orang lain. Padahal teman-teman, orang lain senang atau enggak, senang terima atau enggak terima dengan keputusan kita, itu bukan tanggung jawab kita. Karena kita manusia, kita tidak bisa selalu menyenangkan hati satu orang. Setiap keputusan pasti ada pro dan kontra. Sekiranya hanya itu ceramah yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Semoga teman-teman tetap sehat selalu di rumah atau dimanapun kalian berada. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan ketika bertutur kata, saya mohon maaf setulus-tulusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.